ya, dengan laboratorium gitu, sudah bermandikan suasana laboratorium sehingga mereka itu mahirnya mengambil judul penelitian yang sifatnya eksperimental atau trial, ya. Jadi untuk itu maka saya akan memberikan kuliah mengenai desain penelitian sosial, yaitu penelitian yang langsung berhubungan nanti dengan pasien, langsung berhubungan dengan rumah sakit, atau berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh pasien di dalam berobat. Jadi kita tidak berbicara dengan mencit, tidak berbicara dengan tanaman-tanaman yang direbus, ya, tidak berbicara dengan bakteri dan lain-lain. Nah, kita hari ini fokus membicarakan mengenai social pharmacy. Nah, ini adalah satu bidang yang baru berkembang pada tahun 1985, baru difikirkan untuk menjadi bagian, tetapi di fakultas farmasi di luar negeri yang besar-besar itu sudah menjadi bagian daripada fakultas atau jurusan yang disebut dengan farmasi sosial, yaitu ilmu farmasi yang langsung berhubungan dengan pasien, berhubungan dengan petugas-petugas kesehatan dan teman sejawat lain seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Oke, ini baru saya bikin, ya. Jadi penelitian sosial dulu. Kita mengamati dulu apa yang disebut dengan penelitian sosial. Ya, penelitian sosial itu adalah merupakan pengumpulan informasi yang sistematis. Berarti informasi yang diambil itu tersistematis, ya, terencana, tetapi harus mengikuti kaidah ilmiah, artinya cara-cara ilmiah dalam rangka menjawab atau memecahkan masalah. Nah, jadi gitu. Yang dimaksud dengan penelitian sosial adalah mengumpul informasi dengan baik secara sistematik berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan untuk menjawab atau memecahkan masalah. Masalah siapa? Ya, nanti kita akan mendefinisikan masalah itu apa. Atau penelitian sosial itu bisa juga disebut dengan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, jadi kita mengumpulkan data dengan tujuan tertentu, lalu kita analisis secara sistematis, lalu kita uji dengan teori sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi kita mengumpulkan data, lalu kita analisis, kita uji dia dengan teori. Apakah data ini sesuai dengan teori, gitu ya. Jadi itu namanya penelitian sosial, mengumpulkan data, lalu menganalisisnya dan membandingkannya dengan teori. Itu kan kemarin disampaikan bahwa masalah itu terjadi karena adanya perbedaan antara teori dan kenyataan. Nah, data ini adalah kenyataan, lalu teori itu adalah ilmu pengetahuan, kita sandingkan apakah ada masalah. Itu pemahaman saya mengenai penelitian sosial. Jadi berbeda dengan coba dan ralat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan trial and error, atau eksperimental. Ya, jadi berbeda, ya. Kalau eksperimental, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa eksperimental itu penelitian yang peneliti melakukan intervensi, lalu yang diamati adalah efek dari intervensi ini. Kalau penelitian sosial, kita tidak ada intervensi, tapi kita langsung mengamati situasi yang ada di lapangan apa adanya. Itu berupa informasi atau berupa data. Ya, jadi tidak ada intervensi. Kita langsung mengamati saja. Kalau pasien yang kita hadapi, kita langsung mengamati pasiennya. Berbeda dengan kalau eksperimental. Eksperimental kita intervensi dulu, kemudian kita amati efek daripada intervensi itu. Nah, itu yang disebut dengan penelitian sosial. Nah, ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya penelitian sosial itu, ya, supaya berbeda dengan eksperimental, dia selalu memiliki landasan teori argumen. Jadi bukan ilmu pasti, tapi ilmu argumen. Nah, kalau penelitian eksperimental itu kan ilmu pasti,
Kalau di sini tidak, melandasi teori argumen. Jadi sesuatu yang masih selalu dipertentangkan, selalu diperdebatkan. Jadi landasan ilmunya itu adalah teori argumen, teori perdebatan, teori pembicaraan. Tetapi penelitian sosial itu didukung oleh data empiris, data kenyataan. Nah, jadi berbeda dengan eksperimental, itu datanya data tidak nyata, ya. Jadi membayang-bayangkan saja. Membayang-bayangkan misalnya melukai mencit, kemudian memberikan iodium, lalu membayangkan dia akan sembuh beberapa hari. Tapi kalau di data empiris, ya data empiris itu data nyata. Kalau dikatakan 500 orang meninggal, benar 500 meninggal. Kalau dikatakan 700 orang terinfeksi, berarti 700 benar itu. Itu data empiris. Atau sekian orang sakit, atau sekian orang yang merasa menderita, itu adalah data empiris. Itu ciri-cirinya. Setiap komponen penelitian itu saling terkait. Jadi komponen-komponen penelitiannya itu terkait karena saling mempengaruhi dari hasil pemikiran dengan metode yang bersifat holistik. Jadi komponen dalam penelitian itu selalu berhubungan karena itu selalu menjadi sebab akibat, ya. Jadi berbeda dengan eksperimental, bukan sebab akibat tetapi menjadi efek. Kalau ini sebab akibat. Kenapa hujan? Misalnya, ya hujan karena ada embun, ada awan yang sangat berat di atas langit. Kenapa ada awan di atas langit? Ya karena ada uap air yang menguap dari permukaan bumi. Kenapa ada uap air dari permukaan bumi? Karena ada sinar matahari yang memanasi bumi. Begitu, jadi ada satu, selalu terhubung, ya, selalu ada saling keterkaitan. Makanya selalu pengaruh, misalnya judulnya pengaruh atau hubungan. Nah, selalu judulnya dimulai dengan pengaruh atau hubungan atau apa, ya, dan bersifat holistik. Tapi yang paling penting, ciri penelitian sosial berikutnya adalah mengikuti kaidah ilmiah. Jadi ada aturan mainnya. Misalnya jelas cakupan penelitiannya sampai di mana. Ini hanya berlaku di Makassar atau di seluruh Indonesia atau berlaku di dunia atau hanya di rumah sakit atau hanya di satu keluarga saja, itu cakupan. Harus ada cakupannya. Kemudian sistem samplingnya seperti yang saya kuliahkan minggu lalu. Pengambilan sampelnya memenuhi kaidah ilmiah. Tidak boleh sekedar hanya mengambil sampel seperti yang kau lakukan di laboratorium. Kemudian validasi variabel. Variabelnya itu di-valid. Semua keanekaragaman itu divalidasi dulu, diberikan nanti definisi operasional. Kemudian konstruknya juga, indikator juga divalidasi. Nanti sebentar kita lihat apa itu yang disebut dengan variabel, apa yang disebut konstruk, dan apa yang disebut indikator. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian instrumen dan alat analisis. Nah, jadi instrumen yang kita gunakan harus sesuai dengan alat analisisnya. Artinya kita selalu menggunakan alat analisis yang tepat. Kalau mau mengukur panjang, gunakan sentimeter atau meter. Kalau menggunakan berat, gunakan kilogram atau gram. Ya, jadi selalu alat analisisnya sesuai dengan instrumennya. Jadi jangan misalnya panjang Anda urus dengan kilogram atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir cirinya adalah biasanya selalu berimplikasi langsung pada masalah sosial. Jadi selalu yang dipersoalkan itu adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat atau lingkungan. Jadi biasa orientasinya kepada masyarakat dan lingkungan, bukan kepada satu benda tertentu saja. Itu ciri-cirinya, ya. Itu adalah ciri-ciri dari penelitian sosial yang membuat dia berbeda dengan penelitian laboratorium yang selama ini selalu digunakan oleh mahasiswa farmasi, walaupun itu sebetulnya penelitian itu bukan tidak berguna, tapi berguna untuk penemuan obat di laboratorium, di pabrik obat, di laboratorium, tapi saya kira tidak bermanfaat sama sekali di bidang sosial. Ya, tidak bermanfaat sekali untuk masyarakat, karena masyarakat tidak mau peduli itu. Masyarakat hanya ingin bagaimana saya sembuh, bagaimana saya berobat dengan baik, bagaimana saya
menggunakan obat dengan baik, bagaimana saya misalnya merasa nyaman berobat. Itu adalah masalah sosial. Nah, di penelitian kita ini selalu berimplikasi pada masalah sosial dan masalah lingkungan. Itu namanya penelitian sosial. Nah, cakupan di mana saja kita bisa melakukan penelitian sosial farmasi, nah, itu ya. Kalau begitu, di mana kita bisa melakukan penelitian farmasi? Tentu bukan di laboratorium. Ya, kita bisa melakukan di masyarakat dengan cakupan misalnya membahas tentang farmakoepidemiologi. Ya, apa yang disebut dengan farmakoepidemiologi? Ya, adalah epidemiologi itu adalah wabah, ilmu yang mewabah yang menyebabkan penyakit masyarakat, ya, itu namanya epidemiologi. Ya, jadi kalau epidemiologi itu adalah penyakit masyarakat, bukan penyakit orang, tetapi satu masyarakat yang sakit. Nah, farmakoepidemiologi adalah adanya orang yang sakit, masyarakat yang sakit karena obat. Ya, misalnya narkoba itu, masalah narkoba itu adalah masalah epidemiologi obat, ya, wabah yang ditimbulkan karena adanya obat. Nah, itu atau misalnya obat-obat yang baru diedarkan di masyarakat seperti vaksin ini, vaksin COVID-19 itu adalah masalah farmakoepidemiologi. Obat yang mencoba apakah berdampak secara epidemiologi. Nanti Anda bisa meneliti di sana. Saat ini saya sedang membimbing satu orang mahasiswa S2 farmasi yang masuk di sini, ya, farmakoepidemiologi, yang meneliti perilaku masyarakat berobat di dalam suasana COVID-19. Kemudian penelitian sosial farmasi bisa juga diperoleh dari permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan obat oleh masyarakat. Nah, jadi sehari-hari masyarakat membeli obat sendiri dan sebagainya, atau mendapatkan obat dari dokter lalu timbul masalah. Itu disebut dengan lebih populer disebut dengan drug related problem atau disingkat dengan DRP, ya, drug related problem. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan obat, apakah masalah efek samping kah, masalah keracunan kah, masalah tidak efektif ke obatnya, masalah macam-macam, toksik ke obatnya dan sebagainya. Nah, itu keracunan obat di masyarakat itu disebut dengan drug related problem. Anda boleh meneliti di sana, ya. Kemudian yang ketiga, cakupannya bisa meneliti di farmakoekonomi. Ya, ini masalah kemampuan ekonomi masyarakat dengan ketersediaan obat. Ya, misalnya apakah harga obat itu sesuai dengan kemampuan masyarakat? Apakah harga obat itu tidak fair? Ya, tidak adil misalnya, ya. Misalnya ada yang selalu mengambil keuntungan yang berlebih, atau apakah uang yang dikeluarkan itu sia-sia, sama sekali tidak menimbulkan apa-apa terhadap belanja obat. Nah, itu disebut farmakoekonomi. Lalu Anda juga bisa meneliti tentang manajemen obat. Bagaimana manajemen obat, terutama misalnya distribusinya, pelayanannya, kemudian kebijakannya, kemudian formulariumnya, kemudian penetapannya, ya, manajemen obat. Misalnya saudara bisa teliti juga itu apakah ada masalah di situ. Dan yang terakhir, Anda juga bisa melihat masalah-masalah yang implikasi pada farmasi klinik. Pada waktu para dokter menggunakan obat, apakah itu sudah benar, apakah itu sudah sesuai, apakah itu sudah menguntungkan pasien, apakah itu sudah tidak ada, apakah di situ adil dan sebagainya, ya. Jadi implikasi pada farmasi klinik. Farmasi klinik, penerapan obat di masyarakat. Mungkin ada yang lain-lain lagi, misalnya di asuransi kesehatan, mungkin di manajemen rumah sakit, mungkin di masalah kesehatan lingkungan, itu boleh, tetapi cakupannya sangat luas. Jadi kita tidak akan kesulitan untuk menemukan topik-topik penelitian yang berkaitan dengan farmasi sosial. Itu sangat berlimpah, ya, banyak sekali topik yang kita bisa teliti di dalam farmasi sosial ini. Nah, sekarang kalau begitu, karena selalu penelitian dimulai dengan problem atau masalah, lalu bagaimana masalah penelitian sosial farmasi atau riset problemnya seperti apa? Apa yang dipersoalkan sehingga bisa menjadi topik penelitian di masyarakat?
Yang pertama, asas manfaat, teoritis maupun praktek. Apakah obat-obat itu bermanfaat gitu, ya? Jadi kita bisa meneliti di situ persoalannya. Ada obat tidak bermanfaat ini, tapi beredar di masyarakat. Atau ada obat manfaatnya itu memang bagus, tapi sekaligus membahayakan. Ya, atau kenapa tidak bermanfaat obat itu? Apakah karena salah memilih, atau apakah karena sesuatu hal lain yang menyebabkan obat itu tidak bermanfaat? Jadi masalah-masalah di dalam farmasi sosial itu adalah asas manfaat. Kemudian ada kasus yang menarik. Nah, misalnya terjadi sesuatu kasus menarik yang sifatnya original atau aktual, ya. Tiba-tiba ada hal-hal yang menarik, misalnya ditemukan di dalam perobatan. Misalnya ini ya, termasuk misalnya ini vaksin ya, vaksin yang beraneka ragam ini yang muncul, nah, itu kan sangat menarik perhatian kita, karena itu original. Ada vaksin Sinovac, ada macam-macam ya dari Eropa, ada yang dibuat oleh bahkan ada vaksin Nusantara. Nah, itu adalah hal-hal yang menarik dan aktual, benar-benar terjadi dan original. Nah, itu juga kita bisa masuk meneliti di situ. Yang ketiga, ya karena tersedianya data. Nah, ini karena tersedia data, maka kita coba mengulik-ngulik atau mencermati data-data itu. Di mana biasa data-data itu tersedia? Ya di rumah sakit misalnya. Di rumah sakit ada ribuan atau puluhan ribu data medis di situ, data pengobatan pasien. Nah, itu sangat baik untuk kita teliti. Atau di apotik itu kita punya data, setiap hari ada tulisan dokter yang minta obat, dan diobati kepada orang. Itu adalah data. Ya. Nah, karena tersedianya banyak data, maka kita bisa menemukan masalah di situ. Misalnya, apakah sistem pelayanan dan manajemen obat sudah baik? Apakah dokter-dokter itu menyediakan, atau rumah sakit itu sudah menyediakan dengan obat dengan benar? Jangan-jangan obatnya misalnya hanya komersil melulu, atau tidak memperdulikan bahaya, expire, dan sebagainya. Itu sistem pelayanan dan manajemen. Lalu kebijakan penggunaan obat. Mengapa obat itu digunakan? Kan ada obat lain. Nah, itu juga bisa kita teliti ya. Kenapa rumah sakit ini menggunakan obat ini? Kenapa dokter ini menggunakan obat ini? Itu kebijakannya apa? Padahal banyak obat lain. Lalu memilih obat, ya itu ya. Nah, bagaimana orang-orang ini memilih obat? Misalnya dokter memilih obat, pasien memilih obat, perawat memilih obat. Dari sisi efektivitasnya, apakah benar pemilihan itu sudah efektif? Apakah benar penelitian itu sudah efisien? Apakah benar pemilihan itu sudah aman? Dan apakah pemilihan obat itu memang tidak menimbulkan efek samping? Nah, itu juga adalah hal-hal yang menarik untuk kita teliti ya, kemudian untuk menjadi penelitian sosial. Begitu juga distribusi, ketersediaan, dan akses obat di masyarakat. Nah, ini bagaimana aliran distribusi obat, mulai dari pabrik, masuk ke PBF, lalu masuk ke apotik, lalu diterima oleh masyarakat. Lalu sesudah masyarakat pegang obat, dia makan. Nah, yang tidak dimakan, dia pakan. Nah, itu distribusi. Lalu ketersediaan, apakah obat-obat yang dibutuhkan di masyarakat itu tersedia? Apakah itu kurang? Apakah itu terlalu banyak? Apakah itu langka? Nah, baru bagaimana masyarakat memperoleh obat? Apakah susah? Apakah berbelit-belit? Apakah mahal? Ya, nah itu semua adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita teliti. Lalu yang terakhir, masalah kemanusiaan. Ya, masalah pemberian obat kepada orang miskin, orang tidak mampu. Apakah orang miskin yang ada di jalanan juga bisa mengkonsumsi obat? Apakah orang yang terkena bencana alam itu juga bisa memperoleh obat? Ya, masalah kemanusiaan dan keadilan berobat. Itu ya, jadi itu dari situ banyak sekali persoalan. Jadi banyak sekali riset problem yang kita bisa jadikan bahan untuk penelitian di bidang farmasi sosial. Oke. Kemudian itu sumber-sumber masalah. Nah, dari mana kita juga menemukan sumber masalah? Ya, nah, jadi boleh juga kalau Anda tidak mau melihat kenyataan di lapangan, kita bisa membaca jurnal,
Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, kita bisa mencoba-coba, oh di sana terjadi, bagaimana kalau kita juga teliti di sini, ya dari pustaka, dari paper, dari buku, dari majalah, dari internet, dari berita, dari laporan tahunan, semua itu bisa menemukan. Di situ permasalahannya, kita bisa menemukan permasalahan penelitian. Kemudian personal, ada masyarakat yang komplain secara masyarakat misalnya, atau ahli, ada ahli yang mempersoalkan, atau ada teman sejawat yang mempersoalkan, bahkan mahasiswa juga mempersoalkan. Misalnya harga obat, ya. Kenapa ini harga obat ini terlalu timpang misalnya? Ada masyarakat yang memprotes atau secara personal. Kenapa obat ini modalnya hanya Rp100 tapi dijualnya Rp3.000? Nah itu ya. Sedangkan kalau makanan modalnya 500 dijualnya 1.000. So, ini kok modalnya cuma Rp200 dijualnya 15.000. Ini kenapa ini? Nah itu personal yang dipersoalkan. Bisa ditemukan masalah di situ. Lalu di tempat Anda mengamati situasi tertentu, Anda mengamati kebijakan pemerintah misalnya, kebijakan Departemen Kesehatan, di situ juga bisa Anda menemukan masalah penelitian. Kemudian mungkin juga pengalaman pribadi Anda ya. Nah, pengalaman pribadi Anda menggunakan obat, Anda melihat, wah ini ada yang nggak beres nih. Dalam pengalaman pribadi saya, atau perenungan Anda merenungkan suatu. Atau mungkin disebabkan oleh kepekaan berpikir Anda untuk melihat kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi di bidang farmasi, itu juga bisa menjadi sumber-sumber inspirasi untuk menemukan topik penelitian di bidang farmasi sosial. Jadi sekali lagi ya, saya bilang sangat terbuka sekali, sangat besar sekali kemungkinannya Anda untuk menemukan topik-topik. Apalagi nanti kalau Anda sudah masuk di internet, lalu membaca teman-temanmu di universitas lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, mencoba melakukan penelitian sosial. Nah itu lebih terbuka lagi di situ. Oh ini ada teman di Malaysia, misalnya meneliti hal ini. Wah, saya coba-coba bagaimana kalau di Indonesia ya, bagaimana di Makassar, apakah juga sama dengan di sana. Jadi banyak sekali ya, termasuk metodologinya juga sangat mudah untuk kita temukan. Dibandingkan misalnya kalian hanya mencari daun apa lagi nih ya, saya lihatnya. Yang belum direbus ini di fakultas ini, coba-coba kita cari. Nanti hasilnya baik lagi, ya, hasilnya bagus lagi. Nanti di kampungmu ada daun-daun yang belum pernah dikenal oleh orang lain, saya mau peneliti ini. Kenapa? Karena ada daun-daun yang lain ini yang belum pernah kita temukan. Kita coba rebus lagi dan minum airnya. Ya itu justru masalahnya terlalu sempit ya. Tapi kalau Anda masuk di masalah sosial, malah terbuka topik-topik penelitian yang begitu banyak. Baik, berikut. Nah, kalau sudah ada masalah, bagaimana kita merumuskan? Karena penelitian itu, masalah itu boleh kita teliti kalau sudah dirumuskan. Sudah benar-benar menjadi persoalan yang, ya biasanya rumusan masalah ini kan biasanya diuji ya, melalui seminar oleh para ahli gitu, atau para dosen. Jadi, rumusan masalah pertama kita melihat harus ada latar belakang. Latar belakang. Kenapa kita memilih topik itu? Itu adalah alasan ilmiah. Harus ada alasan ilmiah, harus ada penjelasan penting, kenapa topik itu Anda anggap penting, atau ada prolog, atau ada kejadian sebelumnya yang terjadi, yang timbulnya masalah. Lalu mungkin juga, karena tadi seperti saya ketahui bahwa banyak sekali data yang kita peroleh di lapangan. Ya. Apalagi sekarang, zamannya media sosial yang marak begini, kita sudah kenal yang namanya big data. Data yang sangat berlimpah banyaknya, tidak dicari data itu. Kalau dulu kan orang cari data, sekarang big data itu seperti hujan. Ya, nah, gitu. Di media sosial. Jadi tinggal seperti yang saya kemarin sampaikan, semua informasi itu adalah data, tapi informasi itu adalah data yang belum terstruktur, belum rapi. Kalau Anda rapikan informasi itu, dia akan menjadi data. Itu rumuskan, dalam rumusan masalah harus jelas latar belakangnya apa, ya, yang pertama.
Kemudian dalam merumuskan masalah, identifikasi masalah. Nah, jadi identifikasi atau cermati baik-baik, dia masalah itu berisi diagnosis terjadinya masalah atau kaitan sub masalah dengan sub-sub masalah lain atau penentuan masalah utama. Jadi masalah itu berhubungan dengan apa saja ya yang disebut dengan sub masalah. Misalnya identifikasi masalah misalnya saat ini apakah vaksin COVID-19 yang beredar hari ini itu benar-benar aman. Nah, gitu ya. Tidak perlu Anda menguji vaksinnya, tapi melihat data-data aja. Oh, misalnya vaksin ini, vaksin A, sudah diuji di Cina, efektivitasnya 65, diuji di Jepang, efektivitasnya 40%. Kemudian di Eropa, efektivitasnya sekian. Kemudian vaksin B itu efektivitasnya di Eropa sekian. Nah, itu dibandingkan, itu namanya data-data, identifikasi, lalu Anda mencoba berpikir, apa benar ini ya efektivitasnya ini vaksin ini? Gitu. Jadi gitu ya, itu enaknya farmasi sosial karena kita mengambil data di lapangan apa adanya, tidak membuat data. Kalau di eksperimental Anda membuat data dengan melakukan intervensi tadi. Kemudian dalam rumusan masalah ada batasan. Ya, jangan langsung membuat kesimpulan bahwa hasil penelitian ini berarti berlaku di seluruh dunia. Belum, ada cakupan. Ya, ada cakupan. Jadi kalau Anda misalnya ada ide untuk meneliti sesuatu, tapi cakupannya hanya di Kota Makassar saja, bagus, dan kau umumkan ini hasilnya begini nih. Tiba-tiba orang di Amerika melihat, saya coba-coba di Amerika juga dengan cara yang sama, dapat hasilnya begini. Orang Eropa juga melihat, penelitian itu bagus, coba-coba di Eropa. Akhirnya nanti seluruh dunia orang meniru penelitian Anda, akhirnya kita menemukan data holistik, data global. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang Anda teliti itu memang berlaku secara global di seluruh dunia. Ya, jadi seperti itu. Ada batasan masalah yang berisi cakupan, arti pengertian istilah yang perlu dijelaskan. Nah, itu tadi urut-urutan untuk memulai sebuah penelitian yang di bidang sosial, khususnya di bidang sosial farmasi. Kemudian berikutnya adalah pendekatan. Nah, ini yang perlu ya, approach atau cara yang kita lakukan di dalam penelitian sosial atau sosial farmasi. Cara apa yang kita pakai di dalam meneliti? Pendekatannya itu adalah pengamatan lingkungan. Nah, jadi pendekatan yang kita gunakan itu hanya melalui pengamatan di lingkungan atau di lembaga atau mengamati orang tertentu atau pasien. Jadi cara kita itu mengamati itu artinya melihat dan mencatat. Ya. Yang disebut dengan pengamatan. Lakukan pengamatan di lingkungan atau di lembaga tertentu atau terhadap orang tertentu atau terhadap pasien dan obat yang digunakan. Dari lingkungan yang terdekat dulu, tidak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat saja ya, di sekitar kita, catatlah apakah yang saudara amati itu ada kesenjangan atau ada perbedaan antara teori dan kenyataan. Apa saja yang ada di situ? Anda temui, lalu buat menjadi data. Jadi pendekatannya sangat simpel, hanya mengamati. Ya. Mengamati saja, Anda fokus mengamati sesuatu, kemudian mencatatnya, lalu nanti melihat apakah ada kesenjangan di situ. Oke. Bisa juga Anda melakukan pra-pendahuluan ya. Jadi bisa Anda melakukan pra-pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Jadi misalnya gini, Anda membuat semacam proposal. Kalau tadi kan langsung mengamati, karena langsung mengamati apa yang ada di lapangan. Tapi bisa juga mungkin ada yang Anda terpikir, dalam pikiran Anda muncul sesuatu yang menurut Anda itu ada masalah, tetapi tidak ada datanya yang diamati. Nah, maka Anda membuat pendahuluan atau semacam proposal, nanti orang yang akan mengisi datanya. Jadi buat pra-pendahuluan yang berisi Anda mengapa menyampaikan masalah itu, mengapa Anda mengidentifikasi masalah itu, jelaskan latar belakangnya,
jelaskan identifikasinya, masalahnya, jelaskan rumusnya, kemudian batasannya juga, cakupan penelitiannya, dilaksanakan tujuan untuk manfaatnya untuk apa, tapi tidak ada datanya, masih kosong, tapi Anda punya hasil perenungan ini, maka orang akan memberikan datanya, maka datanya akan muncul, oh ini begini-begini, jadi kita memancing, itu approach-nya gitu ya. Jadi approach yang pertama, pendekatan pertama, kita yang langsung mengamati, yang kedua kita membuka ruang sehingga orang yang akan mensupport kita dengan data-data, gitu ya. Kalau saya kasih contoh gini, kalau misalnya hanya melakukan pengamatan, Anda masuk ke rumah sakit, sampai di rumah sakit minta izin di rumah sakit, boleh nggak saya meneliti Pak di rumah sakit ini? Direktur rumah sakit, apa yang kamu teliti? Saya mau meneliti misalnya penggunaan obat antihipertensi di rumah sakit ini selama 2 tahun terakhir. Nah, itu kan pendekatannya tinggal mengamati, ya, tinggal mengamati saja. Itu mengamati saja. Kemudian Anda mengambil datanya, Anda mencatat, mengamati. Itu cara pertama. Tapi cara yang kedua adalah membuka ruang untuk orang mengisi data. Jadi misalnya membagikan kuesioner, ya, nah, gitu, membuat pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Nanti sebentar kita akan terangkan di sini bagaimana caranya membuat kuesioner dan sebagainya. Jadi Anda membuat pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat, lalu masyarakat menjawabnya. Jawaban masyarakat itu jadikan data. Itu juga pendekatan yang kedua. Oke. Jadi dalam penelitian sosial itu ada 2 cara, ada 2 pendekatan yang kita lakukan. Pendekatan pertama mengamati data yang sudah ada, yang kedua membuka ruangan orang untuk memberikan kita informasi dengan wawancara kah, dengan kuesioner kah, dengan angket kah, sehingga jawaban-jawaban masyarakat itu menjadi data nanti untuk kita teliti. Jadi pendekatannya itu ya, satu melihat langsung, yang kedua mengisi. Lalu tetapkan pendekatan penelitian. Nah, bagaimana cara Anda tadi mengamati? Bagaimana caranya Anda menanyai audiens atau masyarakat? Nah, itu ada 3 pendekatan yang namanya cross-sectional. Ya, ada cross-sectional. Nanti saudara tidak ada waktu ya untuk membahas ini karena saya cuma dikasih 3 minggu. Artinya kita mengamati pada satu waktu saja. Itu namanya cross-sectional. Atau case control. Case control itu kita mengamati sepanjang periode waktu tertentu, misalnya dari Januari sampai Desember kita mengamati, atau dari Januari sampai Desember kita mengumpulkan data, atau cohort ya, cohort mencoba-coba membuat data yang belum terjadi. Nah, itu. Jadi belum, ini akan terjadi. Makanya kalau misalnya di dalam penelitian ekonomi itu selalu ada yang disebut dengan prediksi ya, bahwa berdasarkan data-data yang kami peroleh maka kemungkinan tahun depan perekonomian akan tumbuh sekian persen. Berdasarkan data-data sekian, maka kemungkinan tahun depan akan terjadi kesulitan. Nah, itu namanya cohort. Artinya memberikan data-data yang belum terjadi. Itu adalah pendekatan yang kita bisa gunakan. Oke, jadi begitu approach-nya, begitu pendekatannya dalam farmasi sosial. Tapi kalau eksperimental di laboratorium tidak begini ya. Eksperimental di laboratorium, Anda intervensi dulu. Misalnya, Anda ambil dulu daun-daun, direbus, ambil ekstraknya, kemudian teteskan di bakteri. Kemudian lihat, oh dia menghambat. Nah, jadi efeknya yang kita lihat. Ya, oh dia menghambat. Oh sekian hambatannya. Oh begitu. Atau Anda merebus misalnya daun-daun, kemudian suruh mencit minum atau disuntik, kemudian Anda amati. Setelah dia minum, oh tekanan darahnya turun. Oh gula darahnya turun. Nah itu namanya eksperimental, ya. Kalau ini bukan. Kalau kita ini adalah mengamati langsung apa yang terjadi tanpa intervensi atau menanyai langsung sehingga kita memperoleh data. Itu yang disebut dengan approach, ya, atau pendekatan. Nah, sekarang saya sudah mau masuk di intinya. Ini adalah konsep dan desain. Nah, ini adalah yang sangat berbeda sekali. Konsep dan desain antara penelitian sosial dengan non-eksperimental atau eksperimental. Jadi di dalam ilmu penelitian sosial selalu diawali dengan kerangka teori. Nah, ini selalu diawali dengan kerangka teori dan diakhiri dengan kerangka konsep. Ya, sebentar saya jelaskan apa itu.
Jadi saya ulangi, dalam penelitian sosial kita harus selalu memulainya dari kerangka teori dan mengakhirinya di dalam kerangka konsep. Apa yang disebut dengan kerangka teori? Kerangka teori itu adalah ilmu pengetahuan yang diakui hari ini. Ya, artinya teori yang diakui kebenarannya hari ini. Misalnya ya, teori-teori apa yang sudah diuji lalu menjadi teori. Karena sebelum menjadi teori itu ilmu pengetahuan itu diuji dulu. Kalau lolos uji baru disebut teori. Ya, misalnya teori Darwin, teori apa yang sebagainya, teori Martin Daly misalnya, teori apa itu selalu melalui uji. Nah, itu kerangkanya bagaimana. Tetapi kita mencoba membuat konsep tersendiri. Jadi ini adalah dibuat dari buku, sudah ada di buku, sedangkan kerangka konsep itu dibuat oleh peneliti. Nah, jadi kita membuat kerangka. Jadi saya mulai dulu dari kerangka teori. Apa itu kerangka teori? Membaca dan memahami teori dari masalah penelitian. Misalnya kita baca textbook, handbook, jurnal saintifik. Dari membaca itu kita tahu, oh ini teorinya begini. Oh, penyakit diabetes itu terjadi, teorinya seperti ini. Oh, menyembuhkan tekanan darah itu teorinya seperti ini. Sudah ada teorinya. Ini kan karena sudah diuji jadi menjadi teori. Lalu teori itu kita sandingkan. Menyandingkan teori itu dengan masalah penelitian atau dengan realita. Apakah teori-teori yang ada di textbook itu, teori-teori yang di jurnal itu sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, itu kita sandingkan. Nah, itu disebut dengan kerangka teori. Nah, kalau kita sudah membaca teorinya, kemudian kita sendiri menyusun konsepnya. Kalau begini, saya mau menguji ini teori ini, apa benar atau tidak. Nah, maka saya membuat konsep mengujinya. Itu membangun kerangka berpikir. Jadi kita mempunyai daya pikir dibangun untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan. Mengapa terjadi perbedaan antara teori dan kenyataan. Kemudian, kerangka konsep ini juga bertujuan menyajikan fakta baru. Nah, jadi kita mencoba membantah kerangka teori ini menjadi fakta baru yang kita temukan untuk menumbangkan teori lama, ya, untuk menumbangkan teori lama atau adanya temuan baru atau novel, ya. Ya, misalnya gini, saya paling gampang memberikan contoh misalnya di sini bagaimana kita menumbangkan teori lama. Teori lama misalnya di dalam komunikasi ilmu telepon mengatakan kita bisa berbicara dengan orang lain di jarak jauh dengan menggunakan kabel. Nah, kita bentangkan kabel, kemudian kita alirkan di dalam kabel itu namanya gelombang elektromagnetik, lalu kita berbicara dari ujung satu ke ujung yang lain, walaupun jaraknya jauh, kita bisa saling mendengar. Itu teori. Bahwa orang bisa berbicara jarak jauh menggunakan kabel. Itu teori. Lalu ada orang yang membangun kerangka konsep. Bisakah, nah berpikir konsepnya begini, bisakah orang berbicara jarak jauh tanpa menggunakan kabel? Nah, itu kan namanya kerangka konsep. Kalau teori yang sebelumnya mengatakan untuk berbicara jarak jauh dengan seseorang kita harus menggunakan kabel, di mana di kabel itu dialirkan elektromagnetik. Lalu ada orang lain yang mempunyai kerangka konsep. Pertanyaan penelitiannya adalah, bisakah orang berbicara dari jarak jauh tapi tidak menggunakan kabel? Maka dia meneliti. Dia meneliti, akhirnya dia temukan, ternyata bisa. Orang bisa berbicara jarak jauh tanpa menggunakan kabel, yaitu dengan mengalirkan gelombang elektromagnetik di udara dan ditangkap di sana sehingga bisa berkomunikasi. Artinya, dia bisa menumbangkan teori lama. Ya. Nah, jadi teori lama mengatakan orang berbicara jarak jauh harus menggunakan kabel, maka hasil kerangka konsepnya menumbangkan teori lama bahwa ternyata tidak perlu memakai kabel, tetapi kita juga bisa menggunakan gelombang magnetik di udara, bisa kita berbicara secara jauh. Itu yang disebut dengan menumbangkan teori lama. Ya, berdasarkan konsep. Ya, berdasarkan konsep. Nah, dari kerangka konseplah maka lahir hipotesis. Nah, yang tadi ya, ada tadi pertanyaan saya bilang, bisakah orang berbicara jarak jauh tanpa kabel? Itu namanya hipotesis. Pertanyaan penelitian itu hipotesis. Bisakah? Nah, jadi dari kerangka konsep yang dia bangun, maka lahir hipotesis, lahir pertanyaan. Bisakah orang berbicara secara jarak jauh tanpa menggunakan kabel? Lalu dia jawab. Dia sementara hipotesis itu sebetulnya adalah jawaban sementara.
jawaban sementara antara pernyataan masalah penelitian yang harus dibuktikan. Dia jawab dulu, bisa. Begitu. Pokoknya ada pertanyaan, ada masalah, bisakah orang berkomunikasi jarak jauh tanpa menggunakan tabel? Dia jawab dulu, bisa. Hipotesisnya bisa. Ya. Lalu setelah dia menjawab bisa, kemudian dia mencoba meneliti bagaimana menjelaskan bahwa benar-benar bisa. Dia meneliti, lalu hasil penelitiannya disampaikan. Ini loh caranya. Lalu masyarakat menerima, ternyata benar. Maka teori lama yang mengatakan tadi bahwa orang bisa berbicara jarak jauh hanya menggunakan kabel, ditumbangkan ya dengan teori baru yang mengatakan. Itulah yang disebut perkembangan ilmu pengetahuan. Itu ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi dari kerangka konseplah dilahirkan hipotesis penelitian, yaitu suatu jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah penelitian yang harus kita buktikan melalui penelitian. Jadi itu konsep. Jadi saya ulangi, di dalam penelitian sosial selalu disandingkan antara kerangka teori dengan konsep kita. Ya, jadi dengan demikian Anda tentu tidak mungkin bisa membuat kerangka konsep kalau tidak membaca kerangka teori, gitu ya. Jadi itu rumusnya. Jadi banyak mahasiswa tiba-tiba membuat konsep tapi tidak membaca teori, akhirnya konsepnya amburadul. Ya, jadi tidak mungkin kita langsung membuat kerangka konsep tanpa memahami teorinya dulu, memahami kerangka teori. Untuk ini saya kasih contoh. Nah ini adalah salah satu contoh kerangka teori. Apa yang dimaksud dengan teori, kerangka teori? Ya, teori itu yang sudah ada di buku ya, artinya hal-hal yang memang sudah ada di buku. Itu disebut dengan kerangka teori. Nah, coba kita lihat kerangka teori ini. Ya, ini masalah diabetes. Karbohidrat, protein, dan lemak, ini makanan ya, mengandung karbohidrat, protein, dan lemak. Masuk ke dalam tubuh kita sebagai makanan. Lalu ini teori ya, ini teori. Ya, saya jelaskan ini teori, artinya sudah diuji kebenarannya. Karbohidrat, protein, lemak masuk ke dalam tubuh kita. Lalu di dalam tubuh kita, di dalam pencernaan, di mulut dan lambung, masuk ke dalam usus ya. Itu ketiga benda ini. Yang karbohidrat di lambung kita akan dirubah menjadi glukosa. Kemudian yang protein di asam lambung kita dipecah-pecah menjadi asam amino. Kemudian yang lemak, ya, yang lemak yang di dalam masuk di usus kita akan dipecah-pecah menjadi asam lemak. Ini nggak usah dibantah, ini teorinya udah benar, ya, karena sudah diteliti berkali-kali. Lalu ketiga benda ini, glukosa, asam amino, dan asam lemak, diserap oleh usus, masuk ke dalam usus. Jangan dibantah, ini terjadi, sudah teori benar ya. Nah, setelah dia masuk di usus, maka ada hati untuk menyimpan sekaligus mengolah glukosa. Nah, jadi atau di pankreas ya, setelah gula itu, karbohidrat itu diserap, masuk ke dalam hati, kemudian diserap, kemudian dirubah, diolah glukosa itu menjadi glikogen. Nah, glukosa oleh pankreas dirubah menjadi glikogen, oleh hati ya dirubah menjadi glikogen. Karena nanti setelah dia berubah menjadi glikogen, barulah dia masuk ke dalam sel untuk menjadi tenaga atau menjadi energi untuk kita. Nah, itu ya teorinya seperti itu. Jadi ada glukosa diserap dalam usus, masuk ke hati, glukosa itu dirubah menjadi glikogen, kemudian masuk ke dalam sel. Tetapi glikogen ini tidak bisa masuk ke dalam sel kalau tidak ada insulin. Ya, gitu. Dia mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam sel kalau tidak ada insulin, maka pankreas menghasilkan insulin. Nah, glukosa membutuhkan insulin untuk dapat masuk ke dalam sel. Nah, kalau pada saat sudah glikogen sudah ada, lalu ada juga glikogen, maka barulah glukosa itu masuk ke dalam sel. Ya, nah gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada insulin, maka apa yang terjadi? Glukosa tidak masuk ke dalam sel. Kalau glukosa tidak menjadi dalam sel, maka itulah yang disebut dengan diabetes. Ya, nah, insulinnya kurang atau tidak ada insulin, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena tidak ada insulin. Apa yang terjadi kalau glukosa tidak masuk dalam sel? Maka glukosa mengendap. Ya, dia tidak masuk ke dalam sel, maka dia bertumpuk di bawah jaringan adiposa dan bertumpuk di pembuluh darah. Apa yang terjadi kalau glukosa bertumpuk di pembuluh darah?
maka terjadi kadar glukosa yang tinggi di dalam darah kita. Itulah yang disebut dengan penyakit diabetes mellitus. Lalu bagaimana mengatasi penyakit diabetes mellitus? Harus meminum obat. Ada 3 obat, yaitu memperbaiki fungsi insulin, supaya ini diperbaiki insulinnya supaya dia masuk. Yang kedua, menurunkan kadar glukosanya. Jadi bagaimana caranya? Jangan terlalu banyak glukosa di dalam darah. Yang ketiga, memperbaiki pengolahan gula di hati. Yang ketiga di sini. Ya, jadi itu teori. Ini sudah tidak usah dibantah, ini teori. Ya, jadi pertama, jadi ada tiga unsur penting di sini untuk penyebab diabetes. Yang pertama karena tidak ada insulin, yang kedua karena hati merubah glukosa, yang ketiga adalah asupannya ya, itu jangan minum. Itu adalah teori. Nah di dalam penelitian sosial kita harus kuasai dulu ini. Ya ini saya ambil dari sumber Sugondo dan kawan-kawannya tentang tahun 2015. Jadi ini teori yang menjadi pemahaman umum, sudah dipublikasi di buku-buku, di textbook, handbook, maupun di jurnal. Jadi sudah benar ini teori ini. Tetapi kalau kita amati teori ini, maka bisa kita punya konsep. Bisa di kepala kita timbul konsep. Oh, berarti mengamati teori ini, maka kita bisa menganalisis apa yang menyebabkan orang penyakit diabetes. Pertama, karena insulinnya tidak ada, maka tidak bisa masuk glikogen, tidak bisa masuk di dalam darah. Bagaimana supaya tidak bertumpuk? Coba kita perbaiki fungsi hatinya. Kalau fungsi hatinya baik, maka coba kita di sini, hambat di sini ya. Jadi glukosa tidak usah dijadikan glikogen. Nah, kalau glukosa tidak menjadi glikogen, berarti tidak akan diabetes orang. Atau ditahan di sini, coba ya, orangnya disuruh jangan deh makan glukosa, berhenti aja, berpuasalah, supaya nanti walaupun di sini tidak ada insulin tidak ada apa-apa karena kau berpuasa. Itu kan konsep lagi. Kemudian ada juga yang mengatakan suntik aja dengan insulin, kalau disuntik insulin maka itu kan adalah kerangka konsep kita untuk berpikir menyelesaikan masalah yang terjadi diabetes. Maka kita menyusun teori. Nah, ini tadi kerangka teori ya, maka kita menyusun kerangka konsep. Nah, ini adalah kerangka konsep yang kita susun. Adalah kerangka berpikir peneliti. Untuk diabetes mellitus tipe 2, ada 3 faktor yang menyebabkan orang diabetes. Pertama, adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya faktor yang sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Ya, tidak bisa diapa-apain lagi. Tetapi ada juga faktor yang dapat dimodifikasi, masih bisa diupayakan. Dan mungkin ada sosial ekonomi. Jadi ada 3 faktor yang bisa mengatasi diabetes. Pertama, faktor yang tidak dapat dimodifikasi, misalnya ras, keturunannya dia memang sudah keturunan diabetes, itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi, karena mau diapa sudah ditakdirkan lahir sebagai keluarga yang menderita diabetes. Jenis kelamin misalnya, ya mau diapa, dia sudah laki-laki atau dia sudah perempuan. Umur juga ya, tidak bisa diubah-ubah umurnya. Faktor genetik, gennya juga begitu, sudah tidak bisa dirubah. Jadi ini disebut dengan faktor yang tidak dapat dirubah. Artinya kalau gara-gara ini sampai di diabetes, ya sudahlah, ini tidak bisa dirubah lagi. Tetapi ada faktor yang dapat dimodifikasi, misalnya intake makanan, asupan, energi, karbohidrat. Jadi artinya ini bisa dimodifikasi. Oh, dia itu diabetes karena terlalu banyak makan karbohidrat. Masih bisa dikurangi. Nah, itu kan dikurangi asupannya. Atau disuruh beraktivitas fisik. Orang ini cuma kurang olahraga saja sehingga karbohidratnya bertumpuk tinggi sekali. Nah, kalau begitu masih bisa dirubah. Disuruh dia olahraga ya. Kemudian dia tidak paham tentang gizi. Ya, dia tidak paham tentang gizi ya. Jadi dia tidak paham tentang gizi, maka kalau begitu kita pahami dia, kita beri pendidikan. Kita beri pendidikan agar dia paham dengan gizi, agar tahu dia bisa memanage. Kemudian indeks massa tubuh, IMT-nya, oh ini terlalu tinggi IMT-nya, maka kita bisa ajari dia supaya menurunkan IMT-nya. Nah, ini artinya ini faktor ini kalau dia lakukan maka dia akan terhindar dari diabetes. Tapi ini tidak bisa lagi. Kemudian sosial ekonominya, nah, dia pendidikannya ya, ini masih bisa diberi pendidikan, atau karena pekerjaannya, atau karena pendapatannya yang menyebabkan dia menjadi diabetes.
maka terlalu kaya dia sehingga makanan terlalu banyak sehingga dia diabetes. Nah, ini masih bisa dirubah. Nah, jadi dengan merubah ini maka kita akan mencegah orang menjadi diabetes. Jadi kalau kita kembali ke sini, ya artinya yang dipilih adalah mencegah asupan, bukan menyuntik dengan insulin atau bukan dengan memperbaiki metabolisme hati. Jadi kan 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah orang diabetes. Yang pertama disuntik atau diberi obat dengan insulin, yang kedua mengurangi asupannya, yang ketiga memperbaiki metabolisme di hati. Tapi yang dipilih oleh peneliti ini adalah satu saja, yaitu memperbaiki asupan. Maka dia membuat kerangka konsep seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan kerangka konsep. Ya, adalah ada faktor yang sudah tidak bisa dirubah, ada yang faktor yang masih bisa dirubah, dan ada lagi faktor yang masih bisa dirubah. Kalau ini dua ini kita berubah, maka dia bisa, walaupun di sini dia sudah menjadi faktor penyebab dia diabetes di sini, tapi karena dua ini dirubah maka dia akan terhindar dari. Maka konsep inilah yang dicetuskan menjadi proposal penelitian. Coba-coba deh. Nah, coba-coba kita terapkan konsep ini. Ayo kita panggil orang-orang yang diabetes, kita minta dia mengurangi asupannya. Kita endorse dia untuk melakukan aktivitas fisik. Kita berikan dia pengetahuan gizi yang baik. Kita himbau dia menurunkan massa tubuhnya. Kita beri dia pendidikan. Kita melihat dia mengatur pekerjaan dan pendapatannya. Coba kalau ini dirubah, apakah benar terjadi penyembuhan terhadap diabetes? Nah, itulah disebut dengan kerangka konsep. Jadi kerangka konsep itu adalah buatan dari peneliti. Sedangkan teori, kerangka teori adalah memang teori yang sudah ada. Ya, memang teori yang sudah ada. Jadi dari situlah maka kita membuat bisa menyusun konsep-konsep nanti penelitian yang kita inginkan. Nah, kita apa ini yang disebut dengan yang saya kotak-kotak ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya diabetes mellitus ya. Faktor. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, nanti saya bagikan sini ya, sini ya. Sebentar saya kembali ke sana. Sekarang elemennya, elemen dari kerangka ini, elemen apa saja ini kerangka konsep. Ini kerangka contohnya, contoh satu kerangka konsep untuk diabetes mellitus. Apa saja elemennya? Ini ada 3. Faktor yang dapat dimodifikasi, faktor yang tidak dapat dimodifikasi, dan faktor sosial ekonomi. Nah, yang 3 ini disebut di sini, di dalam penelitian ini disebut konstruk. Konstruk ya, konstruksi. Apa itu konstruk? Konstruk adalah konsep yang dapat diukur dan diamati, di mana mengubah konsep yang abstrak menjadi konstruk yang dapat diukur atau disebut dengan dioperasionalisasikan, artinya dioperasionalkan. Contohnya, tadi 3 itu faktor yang tidak dapat dimodifikasi, faktor yang dapat dimodifikasi, dan faktor sosial ekonomi. Kita kembali ya. Jadi yang disebut dengan konstruk ini, yang saya bold ini 1, 2, 3, itu konstruk. Inilah konstruk yang dapat diukur dan diketahui menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Sekarang saya kembali lagi. Di dalam konstruk itu terdapatlah yang disebut dengan variabel. Nah, ya, di dalam konstruk itu baru terdapat variabel. Variabel ini berasal dari kata variasi. Variasi artinya macam-macam. Ya, aneka macam. Variasi itu aneka macam atau variabel. Variabel adalah suatu objek di dalam penelitian yang bisa diubah-ubah nilainya. Nah, jadi bisa diubah nilainya, dapat berupa atribut atau sifat atau nilai yang mempunyai varian tertentu. Contoh, jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada nilainya. Nilai pertama yaitu perempuan, yang kedua adalah laki-laki. Nah, bisa kita kasih nilai, yang laki-laki nilainya 1, yang perempuan nilainya 2. Gitu. Ya, itu berarti jenis kelamin bisa menjadi variabel. Umur. Nah, umur misalnya ada orang tua, manula, bayi. Nah, kita tinggal mendefinisikan saja ya yang mana itu. Berarti ada nilainya. Kemudian ras, misalnya
orang Jawa, orang Sumatera, atau orang Bugis, nah, kita kasih nilai. Itu disebut dengan variabel. Tapi berbeda-beda. Walaupun sama-sama manusia tapi berbeda ras, walaupun sama-sama manusia tapi berbeda umur, walaupun sama-sama manusia tapi berbeda jenis kelamin, itu disebut dengan variabel. Nah, begitu juga misalnya intake makanan. Intake makanan, ada orang yang rakus, ada orang yang tidak suka makan, ada orang yang makanannya terlalu berlemak, itu macam-macam aneka makanan. Aktivitas fisik juga IMT dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan variabel. Jadi kalau kita kembali ke sini, yang dimaksud dengan variabel ini dibawanya konstruk. Ya, faktor yang tidak dikonstruk ini adalah faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu ras, jenis kelamin. Tapi faktor-faktor konstruk yang dapat dimodifikasi adalah intake makanan, aktivitas fisik, pengetahuan gizi, IMT. Konstruk sosial ekonomi yang bisa menjadi variabel ada perbedaan pendidikan, perbedaan pekerjaan, dan perbedaan pendapatan. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Ya, jadi itu elemen dari kerangka konsep. Lanjut, kita kembali lagi. Nah, semua variabel itu selalu berhubungan satu sama lain. Maka disebutlah ada yang disebut dengan variabel bebas, ada yang disebut dengan variabel terikat, dan ada yang disebut dengan variabel antara, dan macam-macam variabel. Ada variabel moderator, variabel macam-macam, ya, dan lain-lain. Saudara nanti baca saja di buku, ya, apa yang dimaksud dengan variabel bebas, apa yang disebut variabel terikat, apa yang disebut dengan variabel antara. Saudara nanti perhatikan saja coba-coba, karena waktunya tidak ada ini, ya. Jadi untuk menjelaskan. Artinya variabel-variabel ini saling berhubungan satu sama lain, tidak terlepas, ya. Walaupun namanya ada bebas, tapi saling berhubungan satu sama lain. Jadi saya kembali ke sini, maka yang disebut dengan kerangka penelitian itu berisi dari konstruk. Dari konstruk ini ada variabel, dari konstruk kedua ini ada variabel, dari konstruk tiga ini ada variabel. Lalu antara variabel ini dengan variabel ini semua berhubungan untuk menghasilkan diabetes mellitus. Maka inilah disebut dengan kerangka konsep atau kerangka berpikir yang semata-mata diciptakan oleh peneliti. Kebetulan penelitinya di sini Witasari yang membuat konsep ini, ya, Witasari 2009, dia membuat konsep ini, dan saya ambil contoh di sini. Nah, jadi kembali lagi ada kerangka teori yang kita harus kuasai. Kemudian dari mempelajari kerangka teori ini, maka lahir kerangka konsep dari peneliti yang nanti akan menjadi bahan yang kita teliti. Maka di sini sudah ada banyak variabel, 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 variabel, dan di sini 3 variabel, berarti variabel yang menyebabkan orang diabetes itu adalah 4 tambah 4 tambah 3, berarti ada 11 hal yang memungkinkan orang menderita diabetes tipe 2. Yang mana nanti yang lebih besar di sini, yang mana masih bisa dirubah, yang mana tidak bisa dirubah, itu perlu penelitian. Nah, maka kerangka konsep penelitian saya ini menguji variabel-variabel mana saja di sini yang bisa menurunkan atau mencegah terjadinya diabetes mellitus tipe 2 kepada seseorang atau kepada pasien. Nah, sehingga kita bisa nanti menjadikan hasil penelitian kita menjadi bermakna, ya, di dalam penelitian. Jadi itu adalah inti daripada penelitian sosial, adalah harus ada kerangka konsep dan harus memahami dulu kerangka teori. Ya, jadi kita harus belajar dulu. Ilmu sosial itu memang harus dipelajari dulu, tidak seperti dengan ilmu eksakta langsung dikasih makan saja di laboratorium udah tahu. Ya, kalau ini enggak. Oke, ini elemennya. Nah, sekarang tadi variabel ini, ya, ini yang disebut dengan variabel ini 1, 2, 3, 4. Sekarang kita melihat ketentuan khusus untuk suatu variabel penelitian. Apa ketentuan sesuatu bisa menjadi variabel penelitian? Pertama, semua variabel itu harus dapat diukur secara kuantitatif. Tidak boleh kalau tidak bisa dapat diukur. Harus ada alat ukur yang kita. Walaupun seperti tadi, ya, jenis kelamin. Jenis kelamin kan cuma ada 2. Laki-laki dan perempuan, tapi kan kita bisa ukur. Ya, kalau laki-laki kita kasih nilai 2, ya kalau perempuan kita nilai 1. Jadi ketika dia perempuan nilainya 2, ketika dia laki-laki nilainya 1. Berarti harus bisa diukur. Ya. Agar dapat diukur, setiap nilai variabel harus dilengkapi dengan indikator. Nah, jadi indikatornya agar bisa diukur, kita harus ada indikatornya apa? Apa indikatornya orang laki-laki? Apa indikatornya orang perempuan? Nah, itu, ya. Nah, jadi tetapkan. Jadi tidak sekadar mengukur saja, tetapi
harus menentukan dulu indikatornya. Yang dimaksud laki-laki adalah titik-titik, yang dimaksud perempuan adalah titik-titik. Nah, kalau memenuhi indikator itu, barulah kita nanti kuantifikasi. Setiap variabel harus memiliki definisi operasional agar memiliki batasan spesifik pengamatan, menghindari kesalahpengertian. Jadi, semua yang disebut variabel itu harus ada definisinya. Namanya definisi operasional. Mungkin misalnya yang dimaksud dengan laki-laki adalah orang yang memiliki jenis kelamin sebagai laki-laki, memiliki hormon laki-laki misalnya, kemudian bersuara berat, itu adalah contoh definisinya ya. Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan definisinya adalah orang yang memiliki jenis kelamin perempuan, mempunyai rahim misalnya, kemudian suaranya misalnya tajam atau treble, dan sebagainya. Itu adalah definisi daripada laki-laki. Tetapi dalam penelitian kita rubah definisi itu. Yang saya maksud dengan laki-laki dalam penelitian saya adalah orang yang menderita diabetes tipe 2. Laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki dan menderita diabetes. Berarti berbeda dengan definisi asalnya. Jadi, walaupun dia laki-laki, tapi kalau dia tidak menderita diabetes, maka dia tidak operasional di dalam penelitian saya. Itu yang dimaksud dengan definisi operasional. Ya, jadi ada persyaratan tambahan dari definisi. Yang saya maksud dengan perempuan adalah orang yang berkelamin wanita, tetapi umurnya antara 30 sampai 60 dan menderita diabetes. Nah, itu berarti orang walaupun dia berkelamin perempuan, tapi karena umurnya sudah 70 tidak masuk definisi operasional kita. Nah, itu ya. Jadi variabel itu harus didefinisi operasional. Kemudian memiliki nilai. Nah, itu tadi ya, nilainya bisa 1, 2, atau ya atau tidak, itu namanya nominal. Ya, hanya 2. Kalau laki-laki jenis kelamin kan cuma nominal. Tapi kalau umur bukan nominal tapi ordinal. Jadi umur baru lahir sampai dengan 1 tahun namanya bayi. Oke, 1 tahun sampai 5 tahun namanya balita. Oke. 5 tahun sampai 12 tahun namanya anak. Kemudian 12 tahun sampai 19 namanya dewasa. Kemudian 19 jadi meningkat. Jadi bukan cuma 2 pilihan, laki-laki perempuan. Itu disebut dengan nilai ordinal atau nilai interval, atau dia memiliki juga nilai rasio. Itu adalah semua variabel harus memiliki. Kemudian memiliki sifat sebagai variabel, tergantung. Bebas, nah itu ya sifatnya. Apakah dia bebas, artinya dia mempengaruhi, atau dia kendali, atau dia dipengaruhi, ataukah dia intervening di antara, ataukah dia moderator, ataukah dia rambang, dan lain-lain. Jadi nanti sifatnya, nanti saudara baca di buku metode penelitian sifat-sifat variabel itu seperti apa. Nah, ini adalah ketentuan dalam menentukan suatu variabel, maka ketentuannya adalah seperti ini ya. Itu adalah di dalam penelitian sosial. Indikator. Nah, tadi ada indikator ya. Coba saya lihat. Ini di sini disebut indikator. Indikator ya, indikator saya tidak tahu tadi di mana tempatnya. Indikator itu artinya mengindikasikan seseorang itu didefinisikan sebagai variabel. Ya, seperti kalau laki-laki ya, indikatornya apa laki-laki. Nah, ini ya, agar dapat diukur setiap nilai harus dilengkapi dengan indikator. Ini ya tadi ya. Misalnya indikatornya laki-laki apa, indikatornya perempuan apa, indikatornya bayi apa, indikatornya manula apa, indikatornya anak apa, indikatornya remaja apa. Ya, harus ada indikator. Nah, apa itu indikator? Indikator variabel diperoleh dari definisi operasional. Nah, tadi ya, kalau definisi operasional disebutkan bahwa yang saya maksud dengan wanita adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan, berumur 30 sampai 60 dan menderita diabetes. Itu definisi operasionalnya. Maka indikatornya apa? Kalau orang seperti itu, apa indikatornya kalau perempuan berusia 30 sampai 60 lalu menderita diabetes? Itu disebut dengan indikator variabel. Tandanya indikatornya. Indikator variabel diperoleh dari definisinya yang ditetapkan dengan peneliti yang akan menjadi acuan dalam menyusun instrumen. Nah, nanti kita bicara lagi mengenai instrumen penelitian. Contohnya, variabel mabuk. Apa indikatornya kalau orang mabuk? Indikatornya adalah bicara tidak karuan. Kalau bicara tidak karuan, kita kasih nilai 1. Jalan sempoyongan.
Kalau ada orang jalan sempoyongan kita kasih 0, 1. Kalau ada orang bicara yang teratur kita kasih 0. Kalau bicara tidak keruan 1. Kalau ada orang jalan sempoyongan kita kasih 1. Kalau tidak sempoyongan kita kasih nilai 0. Kalau ada orang berbau alkohol mulutnya kita kasih nilai 1. Kalau tidak berbau kita kasih 0. Maka kalau ada orang nilainya 3 pasti dia mabuk. Ya, karena 111 dia juga jalan tidak karuan, sempoyongan, kemudian berbau alkohol, maka pasti dia mabuk. Jadi kalau ada orang nilainya 3, pasti saya dipastikan itu adalah indikator mabuk. Tapi kalau ada orang nilainya cuma 2, misalnya cuma berbau alkohol, tapi tidak sempoyongan, tapi berbicaranya bagus, berarti nilainya kan cuma 2. Nah, mungkin orang itu setengah mabuk. Itu indikatornya setengah mabuk. Kalau ada orang nilainya 3, 0 semua nilainya, pasti orang itu tidak mabuk. Nah, itu yang disebut dengan indikator. Ya, itu untuk menentukan indikator. Nah, sebagai indikator ini juga digunakan sebagai sumber dalam menyusun kisi-kisi pertanyaan dalam menyusun. Nah, indikator ini nanti kita bisa gunakan sebagai kisi-kisi pertanyaan di dalam instrumen penelitian. Misalnya, apakah Anda berbicara tidak keruan? Nah, dia jawab tidak. Apakah orang itu berbicara tidak keruan? Misalnya kalau orang subjek ketiga, kita bikin pertanyaan, apakah orang pasien itu berbicara tidak keruan? Nanti orang yang menjawab penelitian itu bilang, tidak, dia tidak. Nah, berarti nilainya 0. Apakah orang itu berjalan sempoyongan? Nah, gitu ya. Kalau yang menjawab tidak, berarti nilainya 0. Ya berarti itu adalah indikator ini membantu kita nanti untuk menyusun apa saja yang kita perlu tanyakan di dalam instrumen penelitian. Itu disebut dengan indikator variabel. Nah, kemudian tadi definisi operasional sesudah saya jelaskannya adalah batasan subjek variabel atau dimensi spesifik yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel. Contoh, variabel warna rambut. Ya, sorry, banyak disalah ketik ini. Contohnya variabel warna rambut. Definisi operasionalnya apa? Nah, ya, kalau misalnya variabel kita gunakan warna rambut, yang dimaksud definisi operasional variabel warna rambut adalah warna rambut manusia yang menunjukkan warna alami tanpa dipengaruhi oleh faktor non-alamiah. Nah, jadi yang dimaksud dengan warna rambut itu adalah warna yang alami, tetapi tanpa dipengaruhi oleh faktor non-alami. Jadi kalau warna rambut itu dipengaruhi oleh non-faktor non-alami, maka dia tidak masuk di dalam definisi operasional. Contohnya, contoh yang dimaksud dengan warna rambut adalah hitam, putih, pirang, coklat. Nah, itu yang disebut. Jadi kalau ada warna merah, itu tidak masuk dalam warna rambut. Kenapa? Karena merah itu disebabkan oleh non-alamiah, karena dia cat saja. Ada tiba-tiba kita menemukan rambut warna emas, itu enggak, karena itu tidak alami. Yang kita maksud dengan warna rambut hanya yang alami. Nah, itu yang disebut dengan definisi operasional, menoperasionalkan sebuah variabel ya, sehingga kita tidak lari dari unsur itu. Nah, sekarang yang terakhir, setelah kita mendapatkan semua, mulai dari kerangka konsep, kemudian kita mempunyai variabel, kita mempunyai konstruk, kemudian kita sudah mempunyai indikator. Nah, selanjutnya kita menyusun instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya. Jadi kalau di ilmu eksakta atau di eksperimental, alat untuk mengumpulkan data ya ada mikroskop, ada spektro, ada titrasi. Tapi kalau di sini beda. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian itu instrumen penelitian disusun berdasarkan konstruk. Ya, jadi nanti instrumen penelitian itu atau pertanyaan-pertanyaan penelitian itu atau kuesioner yang ada susunan itu disusun berdasarkan konstruk. Ada tadi konstruk ya, variabel. Nah, kemudian indikator penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti berupa serangkaian pertanyaan atau kalau bukan pertanyaan pengamatan atau informasi valid sebagai sumber data penelitian. Nah, dapat berupa instrumen penelitian ini bisa berbentuk kuesioner, bisa bentuk formulir observasi, bisa berbentuk angket, bisa berbentuk form pengamatan survei secara langsung di lapangan, dan lain-lain. Dan semuanya ini disusun oleh peneliti. Nah, walaupun saat ini kuesioner-kuesioner itu karena sudah standar,
itu bisa kita temukan misalnya instrumen-instrumen yang sudah dipakai di tempat lain kita bisa ambil. Kalau Anda tidak mau menyusun lagi ya, tapi kalau mau menyusun instrumen penelitian itu tadi disusun berdasarkan konstruk, variabel, indikator. Ya, jadi disusun di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari sini, dari konsep ya, dari konsep. Nah, sini. Misalnya ras, apa? Kamu berasal dari suku apa? Nah, itu kan pertanyaannya pasti gitu. Kalau mau tahu jenis kelamin, kamu berjenis kelamin apa? Nah, kemudian sesuaikan dengan definisi pertanyaan. Kamu umur berapa? Nah, dia isi umurnya. Apakah ada faktor genetik yang di antara keluarga kamu yang menderita diabetes? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Apakah kamu makan banyak sekali misalnya karbohidrat? Nah, misalnya gitu. Apakah kamu melakukan aktivitas fisik tiap hari? Nah, itu kan semua dirubah. Ini semua nanti dirubah menjadi pertanyaan-pertanyaan. Itulah yang disebut dengan instrumen penelitian. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah instrumen penelitian. Jawaban yang diperoleh dari instrumen itu adalah nanti informasi. Ya, sorry. Jawaban yang diperoleh dari instrumen itu berupa informasi. Lalu informasi itu tidak teratur, kita atur di dalam tabel menjadi data. Ya, menjadi data. Ini yang disebutnya data. Jadi setelah informasi dari instrumen itu terkumpul, kita rapikan, maka melahirkan data. Data itu adalah serangkaian informasi valid. Jadi informasi yang valid ya, yang terstruktur, sistematis, sebagai bahan untuk dianalisis. Jadi data itu adalah informasi yang sudah valid, terstruktur, sistematis, dan sudah siap untuk dianalisis menggunakan alat analisis yang sesuai dan benar untuk menarik sebuah kesimpulan penelitian. Jadi data yang kita analisis, kita ulik-ulik, kita statistik, kita apa, kemudian dari data itulah akhirnya lahirlah kesimpulan penelitian. Nah, kesimpulan penelitian itulah nanti yang bisa mematahkan teori lama. Atau kesimpulan itulah bisa mendukung teori yang sudah ada. Jadi tidak selalu mematahkannya, tidak selalu hasil penelitian itu mematahkan teori. Bisa juga penelitian itu mendukung teori yang sudah ada. Nah, bisa saja kesimpulan penelitian Anda, kerangka teori yang ada tadi, yang saya baca tadi, yang dari Sugondo itu ternyata benar. Dari penelitian saya menunjukkan bahwa memang benar. Ada 3 faktor yang menyebabkan orang diabetes. Pertama, asupan. Yang kedua, kekurangan insulin. Yang ketiga, metabolisme hati. Dari penelitian-penelitian saya, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada audiens, kepada pasien, maka penelitian saya berkesimpulan bahwa apa yang disusun oleh Sugondo di dalam konsep teori diabetes mellitus itu adalah benar, dan penelitian ini mendukungnya. Wah, itu kesimpulan. Begitu ya, maka lahirlah kesimpulan. Nah, itulah yang disebut dengan penelitian sosial. Ya. Saya kira itu adalah materi hari ini. Jadi kalau saudara tertarik dengan nanti membuat skripsi di farmasi sosial, ya ikuti metode ini. Dengan cara pertama ya membeli dulu buku, karena tadi nggak ada waktunya ini untuk menjelaskan semua satu persatu ya. Untuk berbicara variabel saja, tadi variabel penelitian saya butuhkan 1 kali kuliah. Ya, untuk berbicara konstruk penelitian saya perlu 1 sesi. Begitu juga indikator, apalagi instrumen. Tapi kan cuma ada 3 minggu ya, tidak mungkin. Nah, maka persyaratannya Anda kalau ingin melakukan penelitian di bidang farmasi sosial, bukan laboratorium, maka Anda harus mengikuti kaidah-kaidah desain penelitian tadi ya. Jadi pertama Anda harus memahami yang disebut dengan kerangka teori. Pertama tentu ada masalah yang kamu angkat, ada masalah yang kamu ingin bahas. Kemudian sesudah merumuskan masalah itu, kemudian kamu mencoba baca-baca buku, jurnal untuk melihat teorinya seperti apa. Kalau aku sudah hafal teorinya, kemudian coba berenung untuk membuat konsep. Ya. Kemudian sudah ada konsep penelitian atau kerangka teori, kerangka konsep. Kemudian kerangka konsep itu tentukan konstruknya, tentukan variabelnya, tentukan indikatornya, lalu susun suatu instrumen. Ya. Lalu susun instrumen. Kemudian nanti ini instrumen juga ini perlu perlu 1 sesi juga sebetulnya untuk kuliah instrumen ini.
Ya, jadi apa namanya? Kemudian saya sudah membuat instrumen, edarkan instrumen itu untuk diisi orang, atau kalau bukan instrumen, adakan pengamatan. Lalu data-data yang kau peroleh dari hasil pengamatan itu berupa informasi, rapikan, tabulasi di dalam satu tabel, kemudian cari alat analisis statistik untuk mengujinya, menganalisisnya, kemudian dari hasil analisisnya, maka Anda bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi sangat simpel ya, tidak perlu banyak waktu, ya mungkin tidak perlu banyak uang, ya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kemudian yang paling penting adalah mengikuti kaidahnya. Yang pertama yang saya selalu tekankan itu sampling. Karena valid tidaknya kesimpulan itu ditentukan pada pengambilan sampel. Apabila sudah pengambilan sampelnya sudah salah, ya maka semuanya akan salah ke bawah ya. Jadi tidak ada lagi yang benar. Jadi hati-hati di situ dan selalu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah ya. Kaidah-kaidah ilmiah itu selalu diikuti dengan baik sehingga tidak bias ya. Jadi kalau tadi ada definisi operasional, ikuti dengan baik apa itu definisi operasional, apa itu yang dimaksud dengan instrumen, apa yang disebut dengan konstruk, apa yang disebut dengan variabel, bagaimana keterhubungan antara variabel satu dengan variabel lain, itu semuanya tidak sempat saya uraikan di sini ya, di dalam kuliah 3 kali ini. Tidak mungkin begitu. Jadi, nah justru banyak hal-hal yang tidak penting yang ternyata ada diberikan, misalnya Mendeley, itu menurut saya itu hanya mempelajari Mendeley itu cukup sama dengan mengulik-ulik handphone saja ya, kan itu hanya aplikasi. Anda disuruh menulis abstrak, Anda belum menulis abstrak. Di sini kita berbicara metodologi, menulis itu nanti aja kalau sudah penelitian, baru diajarkan oleh dosen bagaimana menulis itu. Ya, jadi banyak materi-materi yang disajikan oleh dosen menurut saya itu tidak penting di dalam kuliah, tapi ya apa namanya, akhirnya waktu kita untuk membahas apa namanya metodologi itu menjadi terbatas. Saya kira itu kuliah terakhir dari saya. Kalau ada yang tidak jelas, ada yang mau bertanya, silakan langsung saja on-kan mic-nya. Ya kalau tidak ada ya sudah, kita akhiri pertemuan ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Siapa nih? Indah Asmarani Pak. Silakan. Maaf Pak, tadi disampaikan contoh kerangka konsep. Apakah bisa untuk kerangka konsepnya dibatasi memang Pak yang akan diteliti? Misalkan Pak yang diberikan contoh tadi, untuk faktor tidak dapat dimodifikasi, itu misalkan ras dan jenis kelamin, umur, dan faktor genetik. Namun yang ingin diteliti itu misalkan hanya jenis kelamin dan umur. Apakah di kerangka konsepnya memang sudah dibatasi? Maksudnya tidak dikasih masuk saja Pak yang ras dan yang lainnya, atau tetap dituliskan di contoh di kerangka konsepnya Pak? Terima kasih Pak. Ya tergantung ya. Tergantung seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel itu ya. Kalau variabel itu bisa diabaikan ya tidak usah ya. Karena tadi alasanmu bahwa ini kan sudah tidak bisa dirubah Pak, jadi mau diapain ya. Tapi kalau nanti tiba-tiba semua variabel yang dua itu sudah konstruk yang dua itu sudah dibereskan tapi ternyata masih diabetes, nanti penelitianmu di mana alasannya sampai dia masih diabetes ya. Jadi perlu juga menampilkan yang walaupun tidak bisa, tapi itu ide aja ya. Makanya setiap penelitian harus ada yang namanya seminar proposal ya. Di dalam seminar proposal itu para ahli duduk di situ, para ahli lah yang melihat, oh ini variabelmu tidak perlu masuk ini. Kenapa Pak tidak perlu masuk? Nah, karena ini tidak berpengaruh, kau apakan juga tidak berpengaruh. Itulah yang namanya apa namanya seminar proposal. Konsep kita. Jadi yang namanya seminar proposal itu adalah menyajikan konsep kita kepada dosen-dosenmu itu. Yang dosenmu itu kita anggap tanda petik orang pintar semua, walaupun tidak semuanya pintar ya. Tapi kita tanda petik pintar lah. Makanya dia duduk di situ. Makanya banyak ngomong sembarangan juga di situ, tidak relevan. Ya kita biarkan aja, tapi kita anggap tanda petik aja pintar gitu. Karena kalau di lapangan itu, di dalam penelitian di lapangan itu
ya benar-benar orang pintar di situ yang duduk di situ di bawah yang menilai proposal kita. Tapi kalau di perguruan tinggi kan yang menilai adalah dosen. Tapi kita anggap tanda petik dosen itu pintar, seolah-olah menguasai semua. Padahal sebetulnya belum tentu tidak, belum tentu menguasai ya. Jadi saya kadang-kadang kalau mengikuti seminar pendolan ketawa-ketawa dalam hati aja melihat dosen nanya sesuatu tidak berhubungan ya. Artinya dosennya juga tidak paham, apalagi mahasiswanya. Jadi tergantung. Jadi yang namanya konstruk, yang namanya variabel, yang namanya itu adalah perdebatan di dalam menyusun konsep, ya. Tetapi sebagai mahasiswa, kalau menurut saya majukan saja semua, majukan semua variabel. Kita lihatlah di situ bagaimana pengujinya ya. Apakah pengujinya bisa mengidentifikasi variabel-variabel itu? Tapi tentu kalau terlalu banyak juga, kau juga akan kerepotan. Ya, tapi kalau mau menguji dosenmu, kasih banyak. Nanti dilihat, oh dia kritisi nggak itu variabel-variabel ini. Ya, nah, misalnya ada variabel begini, tidak, itu jenis kelamin tambah lagi satu. Di situ ada LGBT, boleh aja, ya, bisa saja. Apa alasannya Pak? Bapak mau tambah LGBT? Ya ada argumennya misalnya, boleh saja, ya, bisa saja. Kalau begitu LGBT kasih nilai 3, jadi 1, 2, 3. Gitu. 1 kalau laki-laki, 2 kalau perempuan, 3 kalau LGBT. Boleh saja, tapi kok berargulah di situ. Ya, beradulah di situ. Berdasarkan konsepmu. Kan konsepmu itu kan di dalam proposal itu konsepmu yang kau tawarkan kepada orang lalu orang lain mengkritisi. Bukan menanyai yang hal-hal yang tidak, bukan menanyai orang dengan memang mungkin perlu kau ditanya, ini kau udah kuasai teorinya enggak ini? Nah, biasa diuji seperti itu ya. Nah, ditanya, kasih pertanyaan, wah bagaimana kau menyusun kerangka konsep kalau teorinya aja kau nggak kuasai gitu. Gitu. Ya, jadi misalnya Anda mau meneliti tentang diabetes, ternyata Anda belum tahu kenapa orang diabetes. Bagaimana caranya mau meneliti kalau belum tahu? Ternyata Anda tidak tahu indikatornya orang diabetes, bagaimana? Gitu ya, bisa juga seperti itu. Ini biasa mahasiswa yang juga menciplak-ciplak saja penelitian orang, misalnya mengganti tempat, mengganti waktu, itu juga biasa begitu. Dosennya biasa, wah ini kamu ini gimana sih kok bisa-bisanya kamu menyusun kerangka konsep padahal tidak menguasai kerangka teori. Nah, itu kan aneh. Ya, itu aneh. Itu juga bisa-bisa dipertanyakan seperti itu di dalam diskusi di penelitian proposal. Ya kalau untuk menjadi sarjana kan yang menguji, tapi kalau misalnya pemerintah yang memberikan saya, Pak Ilham, coba ajukan penelitian, saya akan siapkan anggaran 2 miliar, coba ajukan penelitian. Maka saya menyusun kerangka teori, kerangka konsep, lalu saya sajikan, yang saya berhadapan itu para ahli. Karena ini uang 2 miliar ini. Tentu jago-jagoan itu duduk di pasar untuk menguji konsep saya. Begini konsep. Terjadilah perdebatan yang seru gitu. Tapi kalau di seminar di farmasi itu kan main-mainan saja, ya. Main-mainan saja. Kamu juga asal-asalan menampilkan penelitian, kemudian dosen-dosenmu dianggap ahli semua, padahal belum tentu tidak. Apalagi namanya penelitian sosial seperti ini. Tidak semua dosenmu itu menguasai, tidak semua tahu ya. Makanya lebih banyak yang menguasai ilmu eksperimental. Karena sejak saya juga sekolah dulu eksperimental, tidak pernah berhenti eksperimental. Padahal masyarakat tidak butuh itu eksperimental. Yang pabrik mungkin butuh, laboratorium mungkin butuh, tapi masyarakat pasien itu nggak butuh gitu ya. Dia butuh penelitian sosial. Begitu Indo Asmarani. Mungkin kalau ada yang lain? Saya Pak. Res. Pak, saya mau bertanya yang pengumpulan data tadi kan ada dengan metode pakai kuesioner. Terus misal kita targetnya itu kuesionernya diisi sama 100 orang. Tapi waktu kita sebar terus kayak sudah lewat nih masa pengisian kuesionernya Pak, tapi dia belum mencukupi 100 orang. Itu kita harus tunggu sampai 100 yang isi atau tetap bisa dilanjut Pak? Oke. Menghadap lagi ke dosen pembimbingnya. Ya. Atau sudahlah segitu aja, nanti tampil di seminar aja. Kasih itu para ahli memberikan solusi. Bagaimana kalau begini, Pak? Berdasarkan target teori saya, harus 100 pasien. Tapi setelah saya keliling-keliling, hanya dapat 80. Bagaimana? Itu kita merubah. Kita bisa merubah alat analisisnya. Kalau tadi kita pakai SPSS, sekarang kita pakai ANOVA misalnya. Kan banyak. Ya. Kalau misalnya
karena sampelnya kurang, tidak cukup dari itu, jangan kita pakai ANOVA, kita pakai uji T, uji student, test student misalnya. Kan banyak di statistik. Kan itu penentuan jumlah sampel nanti ditentukan oleh alat analisis apa yang kita mau pakai. Begitu. Ya. Jadi jangan dipaksakan. Artinya penelitian harus berhenti karena sampelnya kurang, nggak boleh. Ya. Saya sering membimbing mahasiswa di farmakoekonomi atau di DRP, saya bilang ini, berdasarkan teori ini, SPSS nanti yang kita pakai untuk analisis, kau butuh 200 sampel, minimal 200 sampel. Sudah, oke Pak, siap. Setelah dia ke rumah sakit, berputar-putar di rumah sakit, tidak bisa dapat 200, Pak. Kenapa? Orang yang sakit begini kurang, Pak. Orang yang minum obat ini kurang, Pak. Mana datanya? Ini, Pak. Jadi berapa yang kau dapat? Cuma 36, Pak. Wah, dari 200 sampai 36. Jadi bagaimana caranya? Coba cari lagi deh. Cari lagi, 1 minggu dia cari lagi. Kembali lagi ke saya. Sudah benar, Pak. Tidak bisa bertambah lagi, Pak. Cuma 36. Kalau begitu, mari kita cari alat analisis yang lain. Jangan pakai SPSS. Coba buka-buka sama-sama pembimbing buka. Oh, ini ada nih. Kok bisa pakai teori ini? Ini cuma butuh 28 sampel. Ya udah jalan. Gitu, ya. Jadi itulah tidak ada penelitian yang berhenti di farmasi sosial. Ya, semuanya ada jalan keluarnya. Kalau terbuntu di sini, ada belok kirinya, ada belok kanannya. Selalu ada opsi-opsi yang kita bisa lakukan. Ya, tentu memang seperti pisau, ada yang menjadi sangat tajam penelitiannya, ada yang menjadi tumpul, ya. Tetapi semuanya bisa. Ya, itu yang pertanyaan Grace ini sering sekali terjadi. Ya. Dan kadang-kadang mahasiswa saya itu, misalnya yang saya bimbing itu, justru di situ yang paling lama. Ya. Di situ dia paling lama. 3 bulan itu hanya untuk menemukan sampel. Tapi setelah dia dapat datanya, cuma 3 hari kita proses, selesai. Penelitiannya sudah tuntas. Ya, gitu. Nah, itulah. Makanya kalau Anda juga nanti memilih topik, perhatikan juga ketersediaan data. Ya, tadi kan dari minggu lalu kan sudah saya jelaskan ketersediaan data itu perlu. Nah, tetapi saya pernah membimbing anak S2 yang dari anak S2 yang saya bimbing itu, dia meneliti orang yang penggunaan obat untuk sakit jiwa. Saya sudah kasih tahu hati-hati. Tidak banyak loh orang sakit jiwa, tapi tidak apa-apa, Pak. Karena saya bekerja di Manado, saya juga tinggal di Makassar, saya bisa mengambil berapa permasalahan. Akhirnya benar terjadi begitu. Setelah kita teliti, dia hanya bisa dapatkan 24 dari 2 provinsi, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Itu lama sekali kita berkutik-kutik ya. Tetapi gara-gara kurangnya sampel itu, maka kita mencari metode lain, akhirnya dapat metode lain yang memenuhi kriteria ilmiah. Setelah dapat, wah ternyata hasilnya bagus sekali. Nah sekarang jurnalnya dia itu terpublikasi di Scopus, terpublikasi di Elsevier. Ya, saya kira tidak banyak mahasiswa farmasi yang bisa tembus ke Elsevier. Itu jari deh, ya, termasuk dosennya juga, dosen farmasi yang bisa tembus jurnalnya ke Elsevier. Si anak yang saya bimbing ini dan nama saya juga masuk di situ ya, itu ternyata bisa tembus di Elsevier dengan kekhawatiran tadi yang sampelnya kurang. Tapi ternyata gara-gara kurangnya sampel kita bisa menemukan metode yang sangat baik sekali dan valid. Setelah kita publikasikan, seluruh dunia mengakuinya. Oh itu namanya reputasi ya. Jadi seperti itu. Jadi Grace tidak apa-apa ya, jangan takut. Nah, jadi kecuali kalau memang misalnya yang kau pilih adalah sampel saya adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bulan dan di matahari, ya itu pasti kau tidak dapat. Ya. Karena tidak mungkin kau dapat tumbuh-tumbuhan di bulan atau di matahari. Tetapi sepanjang itu kasat mata ada di masyarakat, pasti ada sampelnya. Dan sekarang ini kamu mudah sekali ya. Kalau zaman saya dulu, belajar farmasi sosial, bayangkan itu kuesioner kita sudah susun baik-baik begitu, kita edarkan, kita antar satu-satu kepada pasien, diisi. Ya. Kemudian minggu depan kita kumpul lagi. Ada yang bilang, belum Pak, saya belum sempat baca, bayangkan berbulan. Sekarang dengan adanya Google Form, kasih link saja orang ke WA-nya semua. Ini coba klik link ini, kemudian isi. 5 menit dia isi. Gampang sekali untuk mendapatkan sampel. Hari ini ya. Jadi bahkan yang orang tidak kenal, kok kasih temanmu. Ini ada link nih, pertanyaan penelitian saya ada linknya nih. Tolong kau cari deh 5 orang lagi untuk mengisi juga. Temanmu itu isi 5. Yang satu juga cari 5. 10 teman dapat 500 sampel. Itu gampang sekali sekarang ini ya dengan adanya media sosial. Jadi
Tidak ada kesulitan lagi untuk membuat kuesioner atau melakukan observasi seperti itu. Begitu, Grace. Ada lagi? Pak, kalau misalnya kuesioner yang pakai Google Form, terus kayak orang sembarang yang isi, Pak, tidak memenuhi Ya tentu tidak. kriteria, itu bagaimana? Ya, tentu tidak boleh. Tentu sebelum kau bertanya kepada substansinya di Google Form, kan ada pertanyaan namanya deskriptif di atas. Siapa namamu? Kau pekerjaanmu apa? Kau menderita diabetes atau tidak misalnya? Kau umurmu berapa? Itu kan ada di situ pertanyaan awal dulu. Itu untuk mengeliminasi orang-orang yang tidak dibutuhkan datanya gitu. Jadi begitu misalnya ada yang di pertanyaan deskriptif tidak memenuhi syarat, ya buang aja. Itu namanya validasi instrumen, ya. Jadi tidak sekedar begitu saja. Itu makanya saya bilang satu kuliah lagi seharusnya untuk saya ajarkan bagaimana menyusun instrumen. Tapi kan tidak ada waktu, ya. Itu. Ada lagi? Silakan. Yang laki-laki coba saya mau dengar suara laki-laki. Ada laki-laki? Ya, Hedi, silakan Hedi. Suaramu jelek. Suaramu jelek, Hedi. Suaramu jelek, nggak kedengaran. Cabut saja itu anumu. Kalau bisa cabut saja itu handsetmu. Ya, ya bicara aja langsung. Ya, ya oke. Ya tanya sekarang. Ya oke kedengaran. Herdi, nggak bisa didengar Herdi, nggak bisa didengar suaramu, nggak bisa didengar, nggak bisa saya dengar, nggak bisa saya dengar. Yang lain lagi, yang lain. Saya Pak. Apa ini? Sulfiati, silakan. Sulfiati. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi disebutkan bahwa data itu merupakan satu permasalahan yang sering sekali didapatkan di lapangan. Jadi saya ingin bertanya, selain data Pak, apakah ada hal lain yang sering menjadi masalah terbesar, masalah yang muncul ketika kita mendesain penelitian jadi farmasi sosial? Iya, mulai dari awal semua bisa jadi masalah, ya. Pertanyaanmu juga nggak masuk di akal ya. Mulai semua ada masalah, ya. Data masalah bisa terjadi masalah, kuesioner bisa jadi masalah, konsep bisa masalah, semua bisa jadi masalah, ya. Ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Saya Pak, cuman. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mau bertanya Pak, tapi agak di luar dari materi, tapi masuk dalam cakupan metode penelitian Pak. Nah, kemarin itu saya sempat diskusi sama teman dari kedokteran, itu membahas penelitian sosial. Nah, topiknya itu tentang tingkat depresi atau stres di mahasiswa. Nah, itu dia mengambil instrumen penelitian kuesioner atau yang diambil itu Patient Health Questionnaire 9 yang PHQ-9, Pak. Nah, itu kan saya mau bertanya, nah itu bagaimana caranya kita bisa tahu instrumen ini bisa digunakan untuk populasi umum, gitu Pak. Apakah ada kriterianya? Apakah harus validitasnya sekian, gitu Pak? Ya oke. Pertanyaannya Putri bagus ya. Sekali lagi saya bilang tidak ada waktu untuk menjelaskan ini tadi ya. Jadi instrumen itu bisa kita buat sendiri. Bisa juga kita menggunakan instrumen yang sudah ada. Jadi itu ya. Pertama, instrumen itu kita buat sendiri. Dan kita juga bisa menggunakan instrumen yang sudah ada. Yang kita buat dulu. Yang kita buat itu adalah lebih baik, pasti ya. Lebih baik dibandingkan dengan instrumen orang lain. Kenapa? Karena instrumen kita itu betul-betul kita yang susun. Kita persis tahu apa yang kita mau tanya dan apa yang kita inginkan. Nah, tetapi kesulitannya kalau kita membuat, maka instrumen kita itu divalidasi dulu. Ya.
harus ada namanya validasi instrumen. Itu tidak gampang. Itu ilmunya, saya pun tidak bisa itu. Saya selalu mengambil orang statistik untuk memvalidasi instrumen saya. Ya, orang statistik itu akan menggunakan berbagai macam keahliannya, kemudian dia bilang, Pak, nomor 4 ini hilangkan, pertanyaan tidak relevan, Pak. Pak, ini pertanyaan nomor 7 ini tidak sesuai. Itu ya, itu namanya validasi. Nanti kalau orang statistik menyatakan, oke, ini Pak hasilnya, data-datanya bahwa seluruh pertanyaan Bapak sudah valid semua. Nah, itu kita lampirkan bahwa instrumen saya sudah validasi, baru diakui menjadi instrumen. Itu kesulitannya kalau kita membuat instrumen. Nah, yang paling gampang adalah menggunakan instrumen orang lain, instrumen yang sudah ada. Nah, instrumen yang sudah ada itu kelebihannya tidak perlu divalidasi. Kenapa tidak perlu divalidasi? Karena sebelum dia ciptakan menjadi instrumen, dia sudah validasi sebelumnya. Makanya muncul, ya, misalnya ada disebut SF38, itu short form 38. Nah, itu untuk penyakit apa? Ada SF ini, ada QS, ada macam-macam. Nah, yang dijelaskan oleh Putri tadi ya, bahwa temannya dari kedokteran itu telah menggunakan satu instrumen yang sudah ada. Ya, itu. Tetapi persoalannya, ya, walaupun tidak perlu divalidasi, tapi banyak pertanyaan di situ nanti yang tidak ada konteksnya dengan penelitian kita. Nah, kita juga harus pintar-pintar di dalam analisis nanti, maka kita yang harus mengeliminasi pertanyaan-pertanyaan tidak penting-penting itu. Ya, jadi begitu. Nah, tapi kalau mau pintar, mahasiswa S1 ya nggak usah bikin dulu deh, pakai yang ada aja dulu. Ya, tapi ya mahasiswa S2 saya latih harus membuat. Ya, seperti itu. Begitu Putri. Mohon maaf Pak, mau bertanya lagi Pak, terkait tadi yang kita bilang kalau instrumen yang sudah diambil itu kalau ada pertanyaan yang tidak relevan itu bisa dikecualikan, tidak diambil. Apakah itu boleh Pak? Misalnya kan tadi saya ambil kuesioner PHQ-9, nah itu kan ada 9 pertanyaan memang yang ditanyakan, tapi mungkin ada satu pertanyaan yang tidak relevan dan tidak diambil, apakah boleh Pak? Boleh, asal pembimbingmu setuju. Ya, asal seminarmu setujui. Itulah gunanya kita seminar. Ya, nah, di dalam seminar kita mengatakan, sebutkan, ini ada 9 pertanyaan di SQ9 ini. Tetapi pertanyaan 9 ini saya anggap tidak ada hubungannya, karena dia pertanyakan misalnya hanya untuk orang bule. Nah, tidak ada kan orang bule pasien saya. Maka semua yang hadir seminar itu bilang, iya betul, kalau begitu hilangkan saja. Tidak apa-apa. Ya, itulah disitulah misalnya pentingnya seminar. Ya, penelitian itu bukan membuat patung, ya. Nah, kalau membuat patung kan kita sendiri yang mahat, yang apa. Seminar itu enggak, itu kita memang punya ide, tapi pikiran orang semua masuk. Nah, makanya disebut seminaria. Seminaria itu artinya pikiran rame-rame. Ya, oke, gitu Putri. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Ini laki-laki nih, pada kemana nih laki-laki? Oke. Nggak ada lagi ya? Oke. Ya, kalau nggak ada lagi, maaf ya, ada 5-6 orang tadi saya lempar keluar ya, karena pengamatan saya dia tidak serius, ada yang mengantuk, dan sebagainya, tidak perhatikan, ada yang berbicara, ada yang sambil jalan-jalan, ya itu saya buang semuanya. Tidak apa-apa, itu saya anggap tidak serius, jadi saya buang aja. Tapi namanya tetap ada di absen. Baik, saya kira udah itu. Sekali lagi, saya tidak berharap banyak pengetahuan yang kudapat dari kuliah ini secara menyeluruh ya, karena tidak teraturnya sistemnya. Tetapi ya mudah-mudahan ada yang aku bisa dapati dari beberapa dosen itu. Tetapi saran saya adalah kau harus belajar sendiri, mandiri, tidak mengharapkan dari materi yang disajikan oleh dosen, karena hasil laporan yang saya dapat itu sangat kurang, dan saya juga tidak punya waktu banyak ya. Misalnya tadi pertanyaan Putri itu seharusnya satu sesi itu bagaimana menyusun kuesioner, kemudian bagaimana menghubungkan konstruk variabel dan sebagainya, tapi tidak ada lagi waktu. Nah, oke, saya kira kuliah berakhir di hari ini untuk saya, dan mungkin sudah terakhir ya. Apakah sudah ada jadwal ujian? Siapa ketua kelasnya? Ketua kelas mana, ketua kelas? Atau saya lempar keluar tadi?
Oke, kalau gitu gini ya. Jadi kalau memang belum ujian, maka minggu depan hari yang sama kita ujian. Ya. Tapi kalau mau atau begini, atau kau begini, sampaikan ke ketua kelasnya, cari waktu untuk 3 kelas A, B, C ya, digabung. Jadi sekali lagi 3 kelas A, B, C kita gabung. Saya tahu pesertanya mungkin hampir 300, 200 lebih ya. Nggak apa-apa. Zoom saya ini bisa 500 orang ya. Bisa 500 orang. Jadi cari waktu yang tepat sehingga saya mengujinya bersamaan 3 kelas. Ya. Oke. Bagaimana caranya? Pokoknya kita melalui Zoom juga ya, kita melalui Zoom kita ujian bersama supaya pertanyaannya sama, materinya juga sama ya. Oke. Jadi 250-300 orang tidak apa-apa, kita ujian bersama saja. Nanti ketua kelasnya disampaikan ya, supaya menyusun mencari satu waktu yang bisa ketiga-tiga kelas. Mau malam juga boleh ya, mau malam juga boleh, tapi jangan minggu. Dan kalau Sabtu masih boleh, tapi kalau masih bisa tidak jangan Sabtu juga. Tapi kalau terpaksa ya apa boleh Sabtu ya. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini. Sekian kuliah saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian, tapi saya tidak optimis banyak ya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.